Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala nikmat-Nya. Malam hari ini kita berjumpa kembali, berkumpul kembali di masjid yang mulia ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita di sebuah kitab kecil, Kutayyib, Arba'una Sababan li Takfirid Dzunub. Ada 40 sebab yang dapat menggugurkan dosa, yang nanti bersumber dari 40 hadis yang di sana disebutkan hal-hal yang bisa menggugurkan dosa. Dan pembahasan yang terakhir, kita masih membahas muqaddimah ataupun pendahuluan di buku ini, buku kecil ini. Alhamdulillah sudah ternyata ada terjemahannya. Ya, jika para jemaah ada yang ingin memilikinya, silahkan dimiliki dengan muamalahnya. Ya, ternyata ada terjemahannya. Pada pertemuan terakhir kita masih menggunakan bahasa Arabnya, ya, buku aslinya kita bacakan muqaddimah, dan beliau ataupun penulis di sini yaitu Syekh Mahmud Al-Misri menyebutkan asbabus suqutil uqubah 'anil 'usad. Beliau menyebutkan beberapa sebab-sebab terlebih dahulu, sebab-sebab gugurnya uqubah. Ya, sebab-sebab gugurnya ukubah ataupun hukuman. Ya, sebab-sebab gugurnya siksaan dari pelaku kemaksiatan. Kita sudah sebutkan di antara sebab yang paling kuat adalah taubat. Ya, itu poin yang pertama disebutkan di sini. Sebab yang paling kuat menggugurkan ataupun menghilangkan ukubah tadi, hukuman. Karena setiap pelaku dosa, setiap pelaku kejahatan, terlebih lagi dia dosa besar, keharaman, maka layak dia untuk mendapatkan ukubah, layak dia untuk mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa siksa dan yang semisalnya. Namun di sana kita dapati ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa ukubah itu atau hukuman dari pelaku kemaksiatan itu bisa digugurkan oleh Allah taala, sehingga pelaku kemaksiatan pun tidak mendapatkan hukuman, tidak mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab yang sudah kita bahas adalah at-taubat. Ya, kemudian kita lanjutkan as-sababus tsani, sebab yang kedua adalah al-istighfar. Ya, al-istighfar satu sisi ini sama seperti taubat, tapi di sisi lain dia ada perbedaan. Sama halnya seperti sholat taubat. Karena pada intinya taubat itu adalah penyesalan, amalul qalbi. Asal muasalnya taubat itu harus dimulai dari perbuatan hati. Itu harus difahami. Sehingga itulah yang dijadikan oleh para ulama sebagai syarat utama diterimanya taubat. Bukan istighfarnya, syarat utama taubat. Bukan sholat taubatnya, bukan pada perbuatan. Syarat utama taubat itu perbuatan hati dulu. Apa itu? An-nadmu, nyesal dulu dia. Nah, itu penting. Apabila dia berucap astagfirullah tapi tidak ada penyesalan, itu bukan taubat namanya. 1000 rakaat pun dia lakukan misalnya sholat taubat, akan tapi hatinya enggak menyesal dengan maksiat itu,
itu nggak diterima taubatnya. Makanya syarat sah taubat seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, yang paling utama adalah an-nadm. Makanya Nabi mengatakan dalam hadisnya, an-nadmu huwa taubah. Penyesalan dari perbuatan dosa, itulah dia taubat. Nah, untuk sampai kepada menyesal seorang hamba itu harus punya ilmu. Karena betapa banyak orang-orang yang tidak menyesal dari perbuatan maksiatnya karena nggak ada ilmunya. Dia menyangka itu perkara yang biasa saja, pelanggaran kecil saja, padahal itu pelanggaran yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya para ulama mengatakan ya sulit seorang itu bertobat karena kejahilan. Nah, disitulah pentingnya kita menuntut ilmu supaya kita tahu, apalagi mempelajari hal-hal yang dilarang, tidak hanya mempelajari apa yang diperintah, karena ketakwaan itu sempurna ketika dia menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Kalau dia cuma membatasi hanya perintah saja, kemudian dia nggak mau peduli dengan larangan, itu bukan ketakwaan. Takwaan itu harus menggabungkan kedua-duanya. Sebagaimana lawan dari takwa itu, ya, kemaksiatan itu ada dua tadi, meninggalkan perintah yang wajib. Nah, itu juga kemaksiatan, tidak sholat, tidak puasa di bulan Ramadan, itu maksiat, dosa besar. Sebagaimana halnya dia juga melanggar ataupun melakukan yang dilarang, dari larangan-larangan berat, yang mencapai keharuman bukan makruh, maka dia juga dosa. Maka itu harus dipahami. Sehingga di situ pentingnya seorang muslimah mempelajari kedua-duanya. Apa yang diperintah oleh Rabb, apa yang dilarang oleh Rabbuna, ya, oleh Rabb kita. Nah, itu ketakwaan, dan disitulah kemaksiatan jika kedua-duanya ya dilanggar hukum-hukumnya. Taib. Maka apabila itu tidak diketahui, hal-hal yang wajib baginya, apa yang terlarang baginya, apa yang diharamkan baginya, ataupun dia membatasi sebagian saja, karena keumuman orang-orang hanya fokus pada perintah. Sehingga ada sebagian fokus itu Islam itu ya udah rukun Islam yang 5 itu aja. Yang penting dia ngucap 2 kalimat syahadat, ngerjakan sholat, puasa, dia bayar zakat, lalu dia haji udah sempurna. Padahal di sana ada bentuk-bentuk ketakwaan yang lainnya, yang apabila itu dilanggar dia belum bertakwa kepada Allah. Ya, dia belum bertakwa kepada Allah Ta'ala. Nah, disitulah pentingnya kita menuntut ilmu untuk mendapatkan keluasan ilmu di dalam Islam ini. Nah, sisi perbedaan istighfar dari sebab yang kedua, agar menggugurkan hukuman tadi dari seorang pelaku maksiat. Ya, apabila memang istighfar tersebut diiringi dengan penyesalan atas kesalahan, itu tadi dia. Makanya dari sisi kesamaan. Walaupun di sana kata para ulama bahwa sebatas seorang mengatakan astaghfirullah terhadap satu dosa, maka itu di antara tanda dia menyesal. Ketika dia mengatakan astaghfirullah dari sebuah dosa, berarti dia faham itu adalah kesalahan. Maka itu menunjukkan bahwasanya dia menyesali perbuatan itu. Nah, istighfar yang seperti ini akan menahan siksaan Allah Ta'ala, tidak tertimpa pada dirinya dengan istighfarnya. Karena istighfar itu talabul maghfirah. Istighfar itu adalah minta maghfirah. Maghfirah itu ya penutup artinya, pelindung. Makanya topi perang yang dari baja yang pernah dipakai Nabi SAW ketika Fathul Mekah, beliau menggunakan mighfar. Topi yang memang dibuat dari besi baja yang apabila ditebas pedang tang gitu ya, enggak pecah kepalanya. Itu mighfar namanya, pelindung kepala. Nah, maghfirah kata para ulama, istighfar adalah talabul maghfirah, minta maghfirah. Maksudnya seorang itu minta supaya dirinya enggak ditimpa siksa, enggak tertimpa musibah, enggak terkena hukuman akibat kesalahan dia sendiri. Dia tahu buat salah A, buat salah B, buat salah C, dia minta ampun sama Allah. Makanya ada semakna dengan taubat juga. Astaghfirullah, ya Allah, aku minta maghfirah atas yang ini, perbuatanku ini, dosaku ini. Ya, lalu Allah Ta'ala tutupi dia, lindungi dia dari bahaya perbuatannya sendiri.
Karena seorang yang berbuat kemaksiatan, seorang yang berbuat kemungkaran, kezaliman, perbuatan keharaman itu akan mengakibatkan tadi hukuman. Ya. Walaupun terkadang ya, selama dia bukan kesyirikan, karena disebutkan dalam ayat itu ya dalam surah An-Nisa bahwasanya Allah Ta'ala mengampuni ya, innallaha la yaghfir, Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni dosa di bawah kesyirikan. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Sungguhnya Allah Ta'ala tidak mengampuni dosa kesyirikan. Ya, kecuali orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ketika dia minta maghfirah itu enggak diberikan oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena dia masih berbuat kesyirikan. Tapi orang-orang yang tidak berbuat kesyirikan, ya syirik akbar terutama juga, yang paling utama syirik akbar, lalu dia berbuat dosa yang itu di bawah kesyirikan, itu punya kemungkinan Allah Ta'ala mengampuninya secara cuma-cuma walaupun dia belum minta ampun. Artinya apa? Allah Ta'ala tidak menimpakan siksa padanya. Itu kehendaknya Allah. Liman yasha, Allah menyebutkan liman yasha, siapa yang Allah kehendaki, dan kita nggak tahu. Berarti diserahkan kepada Allah. Kalau bahasa kita, ya terserah Allah lah. Selama itu bukan kesyirikan, lalu Allah ampuni dia buat salah, udah, aku nggak timpakan siksaan kepadanya, hukuman kepadanya. Namun di antara sebab yang bisa menahan siksaan tadi sehingga Allah nggak menimpakannya adalah istighfar tadi. Karena kita nggak tahu juga dari dosa-dosa yang kita lakukan ini dosa yang mana yang sudah Allah berikan maghfirah tadi, kan nggak tahu kita. Sehingga kita diperintahkan untuk beristighfar. Karena kita nggak tahu dosa yang mana. Bahkan mungkin bisa jadi nggak ada satupun yang diampuni. Ya, bisa jadi Allah Subhanahu Wa Taala hanya menahan, menunda beberapa tahun, belasan tahun, puluhan tahun. Setelah itu baru Allah Taala timpakan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba 40 tahun yang lalu. Lalu Allah Ta'ala timpakan siksaan karena dia belum juga terlihat tanda-tanda bertaubatnya. Menyesali perbuatan itu. Masih juga terus dia ulangi. Lalu Allah Ta'ala timpakan. Setelah 40 tahun baru Allah Ta'ala timpakan. Bisa saja seperti itu. Ya. Kita nggak tahu rahasia dan catatan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nggak tahu, nggak bisa kita mengintip dan membaca apa yang Allah Ta'ala tetapkan di dalam catatannya Lauh Mahfuz. Kita nggak tahu. Maka beristighfar. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-33. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum. Allah tak akan mengazab mereka, kata Allah Ta'ala. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan menyiksa mereka. Allah Ta'ala tidak akan mengazab mereka sementara mereka dalam keadaan istighfar, minta ampun. Jadi ketika seorang Astagfirullah, tapi dengan ketulusan ya, itu tadi. Dengan ketulusan maksudnya apa? Dia tahu bahwasanya dia salah, ngaku. Itu tadi nyesal. Ya, itu paling penting, nyesal. Nah, kemarin ataupun pertemuan yang terakhir sudah kita sebutkan di antara syarat-syarat taubat yang lainnya selain menyesal adalah al-iqla'. Ya, berusaha menjauh. Iqla' itu artinya kalau pesawat itu take off, gitu ya. Meninggalkan landasan, artinya meninggalkan tempat maksiat, meninggalkan perbuatan maksiat tadi. Nyesal, dia tinggalkan. Baru syarat yang ketiga, al-azmu. Dia bertekad kuat untuk enggak balik lagi. Dia nyesal, lalu dia tinggalkan, lalu dia bertekad kuat untuk tidak balik lagi. Maka diterima taubatnya. Ya, diterima taubatnya. Itu syarat taubat pada aslinya itu dia amalan hati. Dia harus nyesal dulu hatinya, ya. Lalu dia tinggalkan tadi perbuatan maksiat. Setelah itu dia bertekad kuat dulu. Ya, dia harus tekad kuat, jangan balik lagi. Kalau dalam hatinya masih ada rasa nanti kalau udah sepi orang balik lagi, nah itu bukan taubat namanya. Taubat sambal itu yang sering orang Indonesia bilangnya taubat sambal. Ya, taubat itu nggak akan diterima kalau nggak tulus seperti itu. Itu kan tulus namanya dia, betul-betul. Ya. Tobat kenapa? Karena melihat kondisi aja. Kan begitu, lagi banyak orang. Atau kapoknya sementara kan begitu kan? Karena dipukulin aja. Nanti kalau saya sudah dibebaskan saya berbuat lagi kata dia. Nah, itu tobat sambal. Ya, pedas saja udah hilang pedasnya, dia buat lagi. Taib.
Jadi ini kata Allah Subhanahu wa taala, istighfar itu akan menjadi ya pelindung. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum. Allah tidak sekali-kali tidak akan mengazab mereka wahum yastaghfirun, sementara mereka istighfar. Dan sungguh-sungguh istighfarnya. Nyesal dia. Ya Allah ampuni. Ya. Adapun bagaimana seorang istighfar kemudian dia berbuat lagi istighfar, berbuat lagi istighfar, berbuat lagi, maka kita katakan bahwasanya pada asalnya Allah Ta'ala itu Tawwab, Ghaffar, Maha menerima taubat dan Maha mengampuni. Kalau dia betul-betul taubat, walaupun dia betul-betul istighfar, ya, kalau dia benar-benar bertaubat, kalau dia benar-benar istighfar, sekalipun dia mengulangi kesalahannya ribuan kali, tapi saat dia taubat betul-betul taubat, saat dia istighfar belum betul-betul dia minta maghfirah, Allah berikan. Allah enggak menyelisih janjinya. Betul-betul Allah akan menerima taubatnya. Selama memang dia penuhi syarat taubat tadi, betul-betul dia beristighfar, maka Allah Ta'ala akan ampuni dia, terima taubatnya. Sekalipun dia melakukan itu berulang-ulang. Ya. Kenapa demikian? Karena memang dalam dalil seperti itu disebutkan. Ya. Bagaimana dalam sebuah hadits qudsi disebutkan demikian. Ketika seorang ya yang berbuat kesalahan, berbuat dosa, lalu dia datang kepada Rabb-nya, ya Rabb, saya buat salah lagi. Adnabtu dzanban ya Rabb. Dia ngadu kepada Rabb-nya. Wahai Rabbku, saya buat dosa lagi. Lalu Allah menjawab, hambaku tahu, hambaku ini faham, tidak ada yang bisa mengampuni dosanya kecuali aku, maka aku ampuni dia. Enggak begitu lama, berselang waktu, buat lagi dia. Lalu dia datang lagi kepada Rabb-nya. Dan itu diulangi oleh Nabi sampai beberapa kali. Ya, sehingga Imam An-Nawawi dan yang lainnya mengatakan sekalipun seorang berulang-ulang berbuat kesalahan, berulang-ulang dengan kesalahan yang sama, tapi saat dia datang kepada Allah, betul-betul dia tobat, betul-betul dia minta ampun kepada Allah, Allah ampuni. Ya, Allah akan terima taubatnya. Taib. Nah, demikian juga ini dengan istighfar. Sehingga kata beliau di sini, wal waqi'u annal istighfar yadkhulu fi ma'na taubat. Nah, waqi'nya kata beliau, sebenarnya istighfar itu termasuk dalam makna taubat kata beliau. Fa innal istighfar talabul maghfirati dzunub. Ya, allati waqa'a fiha al-'abdu. Bahwasanya makna istighfar adalah memohon maghfirah, tadi sudah kita sebutkan. Ya, memohon maghfirah. Ini sisi perbedaannya. Ya, antara makna istighfar dengan taubat. Kalau taubat itu kan maknanya kan roja'a, kembali. Ya. Jadi sama-sama Allah mensifati dirinya tawwab, Allah Ta'ala juga mensifati hambanya tawwab sama. Allah memberi nama untuk dirinya sendiri tawwab. Nama Allah salah satu Asmaul Husna adalah Tawwaba. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah itu yang maha menerima taubat. Dan Allah mensifati hambanya juga yang banyak taubat, tawwab. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai hamba-hambanya yang banyak taubat. Sama, Allah menamakan kita juga tawwab jika kita banyak taubat. Kita dinamain oleh Allah tawwab. Allah juga. Ya. Apa maknanya kata para ulama? Tawwab bagi Allah karena maknanya roja'a. Allah kembali lagi meliputi rahmatnya. Itu maksudnya. Jadi orang yang bertaubat, karena kan kata para ulama, seorang itu mendapatkan rahmat setelah dia dapat maghfirah dulu. Karena maghfirah ini kalau nggak diberikan, berarti dia resiko mendapatkan uqubah. Itu dia. Paham ya? Kalau seorang nggak dapat maghfirah, berarti dia dapat apa? Uqubah, hukuman. Uqubah itu hukuman. Ketika Allah berikan maghfirah, baik dia minta atau Allah secara cuma-cuma beri, maka dia nggak dapat uqubah. Kalau Allah Ta'ala sudah berikan apa? Maghfirah. Nah demikian juga taubat. Artinya kalau dari sisi Allah, Allah Ta'ala kembali lagi melimpahkan rahmatnya untuk hambanya. Raja'allahu ala abdihi rahmatahu. Allah kembali lagi melimpahkan rahmatnya untuk hambanya. Makanya dikatakan Allah itu tawwab. Allah balik lagi. Maksudnya balik lagi melimpahkan dia
rahmat. Kenapa? Karena Allah terima taubatnya. Seorang hamba dikatakan tawab karena dia balik lagi ke jalan Allah. Nah kan begitu kan? Dia kembali lagi ke jalan Allah yang sebelumnya dia menyimpang ke jalan syaitan, ke jalan hawa nafsunya. Dia balik lagi ke jalan Allah. Jadi sama. Ya, penamaannya sama tapi maknanya beda. Makanya tidak ada yang sama dengan Allah walaupun sisi penamaannya sama. Ketika Allah menamakan ya, mensifati dirinya punya 2 tangan, enggak mungkin kita samakan Allah dengan makhluk. Kan begitu? Akan tapi wajib kita serahkan makna tangan tadi, bagaimana kaifiatnya itu sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala. Tapi enggak boleh kita mengingkarinya. Karena ini sama, Tawwab juga Allah menamakan dirinya Tawwab, dia juga menamakan hambanya Tawwab. Apa sama kita sama Allah? Ya enggak sama. Walaupun penamaannya sama, tapi hakikatnya beda. Nah begitu juga. Ya, bagaimana Rasulullah mengatakan, ketahuilah Dajjal itu matanya buta sebelah, di dahinya tertulis kafaro. Matanya buta sebelah, bukan mata satu ya. Matanya tetap 2 Dajjal itu. Cuma kenapa Nabi menyebutkan bahwasanya Dajjal itu matanya buta satu? Karena Dajjal nanti kan mengaku sebagai Tuhan. Banyak yang percaya dia karena dia memiliki kelebihan-kelebihan. 40 hari umurnya, kan 40 hari saja dia di muka bumi nanti. 1 hari pertama itu rasa manusia itu seperti satu tahun. Jadi kayak 6 bulan siang terus. Anda bayangkan fitnahnya Dajjal. Nunggu 6 bulan matahari enggak tenggelam-tenggelam. Malamnya itu 6 bulan, itu 1 hari pertama. 1 hari kedua seperti sebulan rasanya. Ya, hari ketiga seperti 1 pekan. Hari keempat sampai ya hari ke-40 sama seperti hari-hari kalian. Sampai sahabat bertanya, gimana sholatnya ya Rasulullah? Faqduru kata Rasulullah. Ya diukur saja. Jaraknya subuh sampai zuhur itu berapa jam kan begitu kan? Nah sholat saja kalian walaupun masih ada siang. Sholat maghrib walaupun matahari masih di atas. Karena ini setengah tahun baru tenggelam. Itu fitnah Dajjal. Tapi matanya buta separuh, matanya buta satu. Sementara Rob kalian matanya enggak buta satu. Berarti ini menunjukkan Allah itu juga punya mata, disifati dengan punya mata. Tapi sesuai dengan keagungannya. Enggak ada yang sama dengan Allah. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Taib. Nah begitu juga tadi Tawwab dan yang lainnya. Ya. Taib. Maka di sini kata beliau, fa innal istighfara talabul maghfirati dzunub allati waqa'a fiha al-'abdu wa huwa ma yadkhulu fin nadam 'ala ma qaddama al-insan. Ya ini termasuk di dalamnya adalah penyesalan, termasuk ya syarat taubat itu adalah penyesalan atas dosa yang dilakukan seorang hamba. Fa inna talabal maghfirah unwanu hadzal nadam. Nah, seorang yang minta maghfirah, ya Allah beri aku maghfirah. Ini menunjukkan bahwasanya dia menyesal walaupun ini bukan kelaziman karena banyak orang yang mengucapkan istighfar tapi dia tidak menyesal seperti yang kita katakan tadi. Makanya di situ para ulama sedikit membedakan. Istighfar bisa masuk taubat dengan catatan disertai rasa menyesal. Dan istighfar itu bukan bagian dari taubat ketika dia mengucap saja. Nah, ini zikir lisan saja namanya. Karena istighfar itu sebenarnya masuk dari kategori zikir. Zikrullah itu istighfar. Karena zikrullah kan banyak jenis-jenisnya. Ada takbir, tahlil, tasbih, tahmid, istighfar, ya kan? Istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, hauqalah, la haula wala quwata illa billah, dan banyak lagi itu jenis-jenis zikir. Nah, istighfar salah satu zikir. Tapi dia bukan jadi zikir biasa, dia masuk kategori taubat ketika saat dia mengucapkan astagfirullah. Astagfirullah kan seperti zikir, astagfirullah disertai dengan penyesalan, maka itu jadi makna taubat. Taib. Itu kata beliau di sini, ya, wa tazidu taubah 'anil istighfar anna fi ma'naha al-'azmu 'ala ijtinabil ma'asi fil mustaqbal. Ya, hanya saja makna taubat ini bisa lebih luas daripada istighfar. Karena di antara tuntutannya adalah bertekad kuat menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan di masa yang akan datang. Ya, fil mustaqbal. Jadi taubat ini dari sisi yang lain dia lebih luas lagi daripada istighfar. Ya, karena taubat tadi itu tadi tidak hanya sebatas ucapan dan penyesalan, tapi berusaha untuk
menjauh. Ada orang yang menyesal, dia menyesali perbuatannya, tapi dia nggak mau meninggalkan tempat maksiat tadi, nggak mau meninggalkan perbuatan maksiat. Ini bukan berarti, ya, dan tidak ada tekadnya untuk, ya, tekad kuatnya untuk tidak kembali lagi. Nah, itu para jemaah Allah Subhanahu wa taala, poin yang atau sebab yang kedua kata beliau adalah istighfar yang bisa menggugurkan ukubah atas kesalahan seorang. Tapi yang berikutnya as-sababus salis. Sebab yang ketiga kata beliau. Ya, karena di sini beliau sepertinya menyebutkan 10. Baru nanti masuk 40 sebab penggugur dosa yang lainnya. Nah, sebab yang ketiga, as-sababus salis, fi'lul hasanat, perbuatan yang baik-baik. Ya, perbuatan hasanat dalam bentuk jamak, karena kebaikan di dalam Islam, ya, tidak hanya dibatasi satu, akan tapi banyak. Bahkan ketika seseorang, perhatikan, ya, ketika seseorang berniat berbuat jahat tapi masih niat saja, lalu dia tinggalkan niat jahatnya tadi karena Allah ya, bukan karena nggak ada kesempatan. Itu beda. Dia tinggalkan, masih ramai juga, udah 4 jam aku tunggu ini kan, masih ramai juga depan rumahnya. Sudahlah, dia batalkan niatnya tadi untuk mencuri misalnya. Apa dapat pahala dia? Pahala hasanah. Apa dia dihukumi mendapat 1 pahala kebaikan? Ya enggak. Karena dalam hadis, ya, Allah Ta'ala menyebutkan dalam sebuah hadis qudsi diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza arada al-'abdu," atau "idza arada 'abdi." Ya, "idza arada 'abdi ay ya'mala su'an." Jika hambaku berniat untuk melakukan satu keburukan, ya, falam ya'malha, dan dia belum melakukan apa yang dia niatkan tadi dari keburukan tadi, masih niat saja, maka Allah berkata kepada para malaikatnya, fala taktubuha alaih hatta ya'malaha. Jangan, wahai malaikat, jangan kalian tulis dulu niat buruknya tadi, jangan kalian tulis dulu sampai dia betul-betul mengerjakannya. Ini kata Allah Ta'ala. Ya. Lalu apa kata Allah Ta'ala? Wa in tarakaha min ajli. Lalu kata Allah Ta'ala, tapi wahai malaikat, jika dia meninggalkan niat buruknya tadi karena aku. Nah, ini kata para ulama, ingat, min ajli, bukan karena yang lainnya, bukan karena nggak ada kesempatan gitu ya, bukan karena kapok, bukan karena yang lainnya, betul-betul karena Allah. Takut saya sama Allah. Min ajli, para ulama mentafsirkan min ajli, yakni ya khaufan minni. Di situ ada yang mahdzub katanya dalam istilah i'rab gitu ya, ada mahdzub gitu. Ya, man tarakaha idza tarakaha khaufan min ajli. Nah, gitu ya, seakan gitu. Jika dia tinggalkan niat buruknya memang karena takut kepadaku, maka Allah mengatakan faktubu lahu hasanah. Maka tuliskan untuk hambaku ini 1 perbuatan baik. Nah, itu. Ternyata dari sisi niat buruk itu bisa jadi nilai pahala. Tapi jangan katakan kalau gitu banyak-banyaklah berniat buruk. Ya, itu talbis iblis lagi itu nanti. Kalau begitu, kadang kan begitu. Dalil itu dipahami yang aneh-aneh kan begitu. Kalau begitu kita niat buruk aja sebanyak-banyaknya. Nanti kita batalkan karena Allah. Nah, ini bermain-main ya. Ini bisa zindik seperti ini. Bisa bahaya, kena tipuan iblis. Tidak demikian. Ya, artinya ketika kita suatu saat terjatuh dalam niat buruk, ya, maka tinggalkan niat buruk tadi karena takut kepada Allah. Justru Allah akan memberikan 1 catatan hasanah. Nah, hasanah yang seperti ini bisa menggugurkan, ya, fi'lul hasanat kata beliau tadi. Ini bisa menggugurkan ukubah tadi. Ya, bisa menggugurkan ukubah tadi, hasanat. Jadi dari sisi larangan pun bisa mendapatkan hasanat. Ya, taib. Nah, di sini beliau membawakan, di sini sebenarnya beliau penulis di sini ringkas saja ketika menyebutkan sebab yang ketiga ini, yaitu dalilnya firman Allah Ta'ala dalam surat Hud ayat 114. Allah Ta'ala berfirman, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya hasanat, perbuatan-perbuatan baik, ini akan menghilangkan sayyi'at.
Ya, sebagian ahlul ilmi mengatakan sayiat di situ yakni uqubat. Perbuatan baik seseorang akhirnya dia tertahan, tidak tertimpa hukuman karena dia berbuat baik. Ya, makanya di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang perbuatan baik ini. Ya, wa atbi'il hasanah tamhuha. Ya, atau wa atbi'il sayyi'ah, ya, al hasanah tamhuha. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikutilah perbuatan buruk itu dengan kebaikan karena dia dapat menghapusnya. Ya. Jadi ketika seorang terjatuh pada perbuatan ya, perbuatan buruk, lalu dia ikuti dengan hasanah, perbuatan baik, maka ini akan mampu menghapusnya. Ini memang ada tafsiran para ulama, di sini ada perbedaan di kalangan para ulama dalam menafsirkan sejauh mana hasanat itu bisa menghapuskan sayiat. Sebagian mereka mengatakan bahwasanya secara mutlak perbuatan hasanat apapun yang memang dinilai sebagai hasanah di dalam Islam, ini bisa menggugurkan perbuatan sayiat seorang hamba. Ya, karena hasanat ini kan dua maknanya. Hasanat ini kan ada yang dari wajib, ada yang dari sunnah. Seorang yang melakukan yang wajib ini hasanah juga namanya. Salat 5 waktu ini hasanah. Ya, puasa Ramadan atau puasa yang lainnya itu hasanah. Puasa sunnah juga dikatakan hasanah. Demikian juga sayi'ah. Sayi'ah itu segala bentuk ya pelanggaran. Baik itu pelanggaran melanggar keharaman, itu sayi'at namanya. Ataupun hal-hal yang di bawah haram itu pun namanya sayi'at. Buruk, ya, dibenci oleh Allah Ta'ala. Yang namanya dibenci berarti Allah enggak mencintainya. Maka ini termasuk sayi'at. Nah, sejumlah ulama mengatakan bahwasanya hasanat yudhibna sayi'at, perbuatan baik tadi bisa menghapus. Artinya sayi'at yang terhapus ini semua, baik itu dosa besar ataupun dosa kecil kata mereka. Ya. Ayat tadi sebenarnya berkenaan dengan solat. Kalau kita mau melihat, ini kan potongan ya gitu ya. Di awal ayat itu Allah Ta'ala mengatakan bahwasanya wa aqimis solata tarfain nahar, ya, wa zulfan minal lail innal hasanat yuzhibna sayiat. Tegakkanlah solat di antara dua tepi siang. Maksudnya tegakkan solat dari waktu subuh sampai asar. Ya, wa zulfan minal lail, dan tegakkan juga solat di penghujung malam. Maksudnya itu solat maghrib dan isya. Sebagian ulama mengatakan memasukkan qiyamul lail juga. Nah, kata mereka solat 5 waktu ini yang Allah gandengkan dengan tadi ya, innal hasanat yudhibna sayiat. Sehingga sebagian ahlu tafsir, mufassirun, dan ulama yang lain mengatakan sekedar seorang melakukan solat 5 waktu maka dosa besarnya bisa hilang. Dan dia tidak terkena hukuman dari perbuatan dosa tadi. Ya, seperti itu. Tapi sebagian yang lain tidak menyetujui tafsiran seperti itu. Kata mereka bahwa salat 5 waktu dan amal-amal soleh yang lainnya, hasanat, ya, itu bisa menghapuskan sayiat dari shaghair, dari dosa-dosa kecil. Dan saya pribadi lebih menguatkan pendapat yang ini. Kenapa? Karena didukung oleh dalil yang lainnya seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan as-salawatul khams, ya, Jum'ah ila Jum'ah, Ramadan ila Ramadan, mukaffiratun ma bainahuma idza jutunibatil kaba'ir. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, jarak antara salat 5 waktu dari salat Jumat sampai Jumat berikutnya, dari puasa Ramadan sampai Ramadan berikutnya. Ini jarak waktu-waktu tadi itu bisa menggugurkan dosa. Karena kan antara subuh dengan zuhur itu kan ada dosa di sana. Antara Jumat kemarin sampai Jumat nanti berikutnya itu ada perbuatan dosa seorang hamba. Ya, antara Ramadan yang lalu sampai Ramadan yang kemarin itu ya, bulan Ramadan, kita sudah Zulqa'dah, ya, entar lagi Zulhijjah, sampai Ramadan berikutnya setahun itu ada dosa. Nah, itu bisa gugur berdasarkan hadis tadi, salat 5 waktu,
Dia mengerjakan sholat subuh, lalu di waktu duha dia berbuat dosa. Nah, sekedar dia sholat zuhur itu gugur, gitu maksudnya. Hapus tadi dosa-dosanya tadi, antara subuh sampai zuhur. Setelah sholat zuhur, buat lagi dia kesalahan. Sebatas dia sholat asar, gugur. Ya, dia sholat Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, dia buat kesalahan atau dosa. Nanti masuk Jumat berikutnya gugur. Ya, dia puasa Ramadan, masuk Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, buat salah lagi dia. Ya, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, buat salah lagi. Masuk lagi Ramadan, itu tadi setahun yang dia tinggalkan sebelumnya, itu hapus semuanya. Semuanya dosa-dosa besar ataupun kecil, kata sebagian ulama, tapi sebagian lain mengatakan enggak, dosa kecil aja. Salat 5 waktu tadi, salat Jumat tadi, puasa Ramadan tadi, itu hanya menghapus dosa kecil. Karena Nabi dalam hadis tadi mengatakan mukaffiratun ma bainahun, akan menjadi penggugur dosa di antara dua jarak ibadah, idza tinibatil kabair, selama dosa besar dijauhi. Kata mereka para ulama, karena dosa besar itu tidak bisa terhapus hanya sebatas dia salat saja. Contoh kata mereka, ya, seorang setelah sholat Isya misalnya, pada malam dia berzina. Lalu dia sekedar sholat subuh, habis dosa zinanya. Ya kan? Apakah seperti itu? Kata para ulama yang tidak menerima bahwasanya makna terhapus tadi itu hanyalah dosa kecil. Tapi dosa kecil terhapus, dosa besarnya tidak. Dosa kecil misalnya dia memandang wanita, kan begitu kan? Nah, seperti itu. Dia melirik wanita, itu kan dosa-dosa kecil, itu bisa terhapus. Tapi kalau dia sampai dosa besar berzina, lalu sekedar sholat subuh langsung hilang dosa zinanya, dia makan harta riba langsung kemudian dia cuma sholat Jumat, hilang dosa ribanya, nah, ini tidak dipahami seperti itu kata sebagian ulama. Walaupun sebagian lain mengatakan memungkinkan selama itu bukan dosa syirik, gitu ya. Para ulama di dalam munakosyah. Ini satu hal yang kita maklumi karena memang sama-sama berdasarkan keilmuan. Karena menurut mereka ulama yang mengatakan dosa besar pun terhapus, itu memang kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika dia memang telah menyebutkan dalil tadi, innal hasanat yudhibna sayyi'at, itu kan ayat. Ya, selama bukan dosa kesyirikan maka Allah berkehendak untuk menghapusnya kata mereka. Tapi kalau tidak, Allah taala tidak menghapusnya. Nah, seperti itu. Taib wallahu a'lam. Walaupun saya lebih condong kepada pendapat yang kedua tadi, bahwa maksud terhapus tadi adalah akibat dari dosa-dosa kecil. Kenapa? Karena dosa-dosa kecil, ingat ya, dosa-dosa kecil ini bisa jadi besar ketika dia dilakukan berulang-ulang lalu sepelekan. Itu kata para salaf itu seperti seorang yang menumpuk batu-batu kecil sehingga dia menjadi gunung. Nah, menjadi besar. Yang sewaktu-waktu gunung itu akan menimpa dia dan akan membinasakan dia. Nah, begitulah dosa kecil tadi. Nah, dosa kecil itu bisa hilang dengan apa? Tadi sholat 5 waktu. Ya, kemudian dia sholat Jumat berikutnya itu dihapus dosa kecilnya. Tapi kalau yang besar-besar, dia harus taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Baik. Kemudian yang terakhir, sebenarnya ada lagi mungkin karena waktunya ya. Artinya yang terakhir itu untuk kali ini. Sebab yang keempat, ya, as-sababur rabi' al-wuqu' fil masaibid dunyawiyah. Seorang yang tertimpa musibah-musibah duniawi, maka ini akan menggugurkan dosa. Ya, sini beliau dalam terjemahan menyebutkan musibah-musibah dunia yang menimpa seorang hamba. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Beliau bersabda, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta syaukah yushakuha illa kafarallahu biha min khotoyah. Sebelum kita lihat terjemahannya, kita akan lihat maknanya. Tidaklah menimpa seorang muslim min nasab. Kata para ulama, nasab itu bukan nasab nahu ya. Nasab itu ta'ab, keletihan. Ya, tidaklah menimpa seorang rasa letih. Oh iya, sama terjemahnya. Ya, nasab itu ta'ib. Ya. Kemudian Nabi mengatakan wala wasab. Apa bedanya nasab sama wasab? Kalau nasab itu akibat aktivitas. Ya, kalau wasab itu akibat yang
jadi takdir Allah yang menyebabkan badan sakit. Ya, penyakit-penyakit misalnya, pandemi kan begitu kan? Nah, seperti ya, virus ini. Nah, itu bedanya. Beda kan? Jadi tidaklah menimpa seorang muslim min nasab, maksudnya letih, aktivitas karena sebab aktivitas. Itu bisa gugurkan dosa loh. Anda kerja 8 jam misalnya kan, capek. Itu bisa gugur dosa. Nah, ya, bisa hapus dosa ketika seorang letih dari beraktivitas bekerja. Selama yang dia kerjakan bukan kemaksiatan. Kalau yang dia kerjakan kemaksiatan ya bukan gugur dosa, menumpuk dosa namanya itu. Ya, kalau seorang dia kerja seperti seorang ayah, kan begitu kan, pergi pagi, pulang sore, berdagang, kena terik panas matahari, dia kelelahan, sampai kipas-kipas kan begitu kan, kepanasan. Ya, karena teriknya matahari, apakah dia seorang supir, seorang pedagang, dia seorang jualan, ataukah apakah begitu ya, seluruh aktivitas pekerjaan yang meletihkan dia itu menggugurkan dosa. Itu makna nasab. Ya, wala wasobin, wasob marot artinya sakit. Tidaklah menimpa seorang muslim sakit, sakit perut, sakit gigi, sakit mata, kan begitu ya. Pokoknya yang menimpa badan. Sakit yang menimpa badan, sakit telinga, sakit kukunya, sakit tangannya, sakit kakinya, sakit jempolnya, sakit apanya, semuanya. Ya, itu menggugurkan dosa. Makanya subhanallah ya, kalau saya melihat ada sebagian saudara-saudara kita sakit berhari-hari, berpekan-pekan, berbulan-bulan, bahkan tahunan berakhir dengan kematian. Moga-moga itu penggugur dosa itu. Ya, sehingga dia menghadap Robnya, menghadapi kematian tadi, Allah ingin bersihkan dia dulu dari dosanya. Jadi dia bertemu dengan Allah nggak bawa dosa. Ya, makanya harus berhusnuzon terus. Seorang muslim itu harus berbaik sangka terus kepada Allah, kepada Robnya. Jangan langsung kita berburuk sangka dengan tadi rasa sakit yang diderita. Nah, itu dia ya makna wasab. Wala hammin wala husnin atau hazanin. Apa beda ham dengan huzn? Ham, kalau di sini beliau menyebutkan itu kegelisahan ya. Hamun itu kata para ulama ya bisa kita makna gelisah. Hamun itu kekhawatiran menimpa dirinya dari sesuatu yang ada di hadapannya. Belum kena, tapi dia takut nanti kena. Ya, itu namanya ham. Ya, hamun namanya. Humum. Kalau kita bilang apa itu? Belum menimpa dia, tapi dia kena, dia takut, dia khawatir lah gitu ya, gelisah gitu ya. Makanya sini terjemahkan kegelisahan, gelisah dia gitu, takut misalnya terjadi kekacauan. Ada kacauan, ada tawuran, ada perang, kan begitu kan? Ada apa begitu? Kekacauan di kota kan begitu. Dia takut menimpa dia. Ya, nah itu namanya humum atau ham. Nah, itu bisa gugur dosa. Takut dia, aduh, nah, gitu. Nah bedanya sama huzn, kalau huzn itu adalah sesuatu yang udah lewat sebenarnya, tapi sedih terus. Nah, itu beda kan? Nah, itu beda. Makanya Allah mengatakan tentang wali-wali Allah itu, inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Wali-wali Allah itu mereka itu tidak takut dan tidak hazn. Ya. Jadi tidak takut dengan apa yang ada di hadapannya dan tidak sedih dengan apa yang ditinggalkan. Itu wali Allah. Jadi dia kalau berhadapan dengan masalah, itu tenang. Dia enggak khawatir, enggak takut. Beda yang belum tingkatan wali begitu ya. Jadi wali Allah itu bukan yang bisa terbang di atas. Bukan itu saja. Walaupun itu bisa jadi ciri-cirinya gitu, tapi bukan itu. Wali Allah itu orang yang beriman, alladzina amanu wa hum ya wa kanu yattaqun. Beriman, bertakwa. Yang paling penting wali Allah itu tadi, Allah Ta'ala kuatkan dia sehingga kalau ada masalah yang akan dia hadapi di depannya, dia enggak takut. Allah tenangkan udah hatinya. Ya. Kemudian apa yang berlalu, hartanya yang hilang, keluarganya yang hilang, usahanya yang hilang, cita-citanya, rencananya enggak kecapai, enggak buat dia sedih. Keluarganya yang sudah meninggal enggak buat dia sedih, lama-lama sedih. Yang lucu itu lama-lama sedihnya, sampai 100 hari kematian pun masih diingatkan, 1000 kematiannya pun masih diingatkan. Ini berarti memperlama sedih. Berarti bukan ciri wali Allah. Ya. Kita selesaikan dikit lagi ya, hadisnya saja.
Wala hammin wala hazin, jelas ya. Wala adza. Adza itu adalah segala sesuatu yang mengganggu. Segala sesuatu yang tidak membuat nyaman itu adza. Wala gham. Nah, gham ini itu lebih kepada di sini diterjemahkan ya gundah, ya kegundahan. Kalau para ulama menyebutkan gham ini syai'un yudayyiqul qalbah, sesuatu yang membuat hatinya itu sesak dadanya. Nah, enggak tahu apa kita bilang itu. Hah? Apa? Galau, pokoknya gitu, pokoknya terasa aduh, bisa was-was kan begitu ya, seperti itu ya. Intinya itu, gham. Ya, hatta syaukah yushakuha, sampai duri yang menusuk kulitnya. Duri gitu ya. Pernah kan ketusuk duri? Illa kafarallahu biha min khotoyah, melainkan Allah akan gugurkan kesalahan-kesalahannya. Nah itu ya. Jadi tidak hanya berkenaan dengan badan saja, tapi apa yang di hati, ya, kemudian sampai kepada sumpeknya pikiran kan begitu ya. Aduh, ini banyak betul masalah ini, gugur dosa. Dengan catatan tadi adalah dengan kesabaran tadi juga itu penting. Tapi cukup dulu ya, insyaallah sampai di sini dulu. Nanti mudah-mudahan kita bisa lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Kita lengkapi karena di sini beliau menyebutkan ada 10 kalau tidak salah, ini kita baru menyelesaikan sampai 4. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan semoga menjadi ya penguat keimanan bagi kita semua untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian akhiru da'wana alhamdulillah subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.